derajat yang tertinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Tetapi mengapa orang menjadi jelek? Mengapa orang cenderung menyimpang? Mengapa manusia juga cenderung, kalau bahasa ekonomi itu fraud? Fraud adalah penyimpangan dari sisi manajemen ekonomi, jadi penyalahgunaan. Nah, karena apa? Karena tidak meletakkan hati sebagai panglimanya, tetapi justru nafsunya yang dijadikan panglima. Padahal menurut Imam Ghazali, al-qalbun kal malik wal aqlun kal wazir, al-jawarih kal ra'iyah. Jadi di dalam sebuah pemerintahan di dalam diri kita ini, hatilah yang akan menentukan. Otak kita harus ikut hati, baru otak menggerakkan anggota tubuh. Tapi mengapa anggota tubuh kita akhirnya tidak melakukan kebaikan? Karena yang merintahkan adalah nafsu. Panglima tidak lagi dipegang oleh presiden, tapi semua kebijakannya diambil oleh nafsu, sehingga otak dipengaruhi oleh nafsu itu, sehingga melakukan nafsu-nafsu yang tidak sejalan dengan akal. Di dalam beberapa amalan thariqah, nafsu itu adalah nafsul amarah wa nafsul lawwamah. Itu yang menjadikan manusia tergelincir, manusia salah arah, dan sehingga pada dirinya itu adalah orang yang tidak sesuai dengan syariat. Maka dengan demikian para salihin, para ikhwan dan akhwat semua, agar kita tetap ahsanut taqwim, menjadi makhluk sebaik-baik ciptaan, maka dengan demikian hati itulah yang perlu kita jaga. Lah, menjaga hati yang bersih, tazkiyatun nafas, jaga jiwa kita, tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita, tiada lain adalah dengan zikir, zikrullah fi kulli sa'atin waqtin halin wa yaum. Setiap saat, setiap nafas, setiap gerak hati kita harus untuk melafalkan zikir. Karena itu Al-Quran mengatakan dzikron kasir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron kasir fasabihu bukratan wa asir. Untuk apa? Untuk menjaga agar hati kita bersih, sehingga kita menjadi tetap ahsanut taqwim, dan kita menjaga tiflul ma'ani, yang itu saat kita dilahirkan oleh Allah. Nah, untuk itu Bapak sekalian hormati, karena itu yang terpenting ketika kita zikir ada dua, qalbi, sir, jah, semuanya baik. Kita tinggal mau pilih mana dalam situasi apa. Kalau pakai qalbi, pakai ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, sebutlah nama Allah dzikron kasir. Itu ketika hati. Tapi ketika kita sedang bersama-sama, maka ada jahat dengan la ilaha illallah yang kita ambil dari pusat itu, la ilaha illallah. Sama baik. Nah, karena itu Bapak Ibu sahabat sekalian yang saya cintai, para ikhwan, para akhwat, maka dengan demikian zikir itulah kunci ketenangan kita, kunci membersihkan jiwa kita, dan itu adalah kita diminta untuk memperbanyak zikir. Allah zikirlah tatma'innul qulub. Orang kalau tidak zikir hatinya tidak tenang, hatinya akan gelisah,
dan dia tidak akan menemukan jalan hidup ini. Maka dengan demikian, Bapak sekalian yang saya hormati, maka yang kita lakukan sekarang ini adalah kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita itu menjadi orang yang mengamalkan satu nafas antara iman, Islam, ihsan. Manusia seringkali hanya sampai ke Islamnya, yang penting dirinya Islam, tapi dia tidak ihsan. Padahal mahua iman, mahua Islam, mahua ihsan sama-sama ditalkinkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Anta kutawa anak kata. SDK Jumali 1. Jadi kalau sudah orang ihsan, Tiap hari di situ. ketika kita menyembah kepada Allah, maka taruh kita seakan-akan melihat Allah. Melihat Allah berarti Tiap apa? hari berarti fokusnya di situ. Mengenal. Rumahnya kan di belakang. Jadi ada dua tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tengokin nanti biar berkah rumahnya. Ya. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagi orang Thariqah pengertiannya hanya tidak liya'budun, tapi juga liya'rifu. Karena makrifat ujung dari liya'rifu. Kalau hanya liya'budun itu hanya pada tingkat syariat. Karena itu Allah mengajak kita untuk liya'rifu. Maka dengan demikian Bapak sekalian, kita masuk Islam itu harus sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini penting. Udkhulu fis silmi kafah itu bukan Islam saja, tapi akidahnya, iya, syariatnya, iya, ihsannya juga, tasawufnya, iya. Manusia berhenti rata-rata di Islam. Yang penting syariat tak jogo, tak lakoni, saya 5 kali sehari sholat cukup. Tapi pembersihan jiwanya tidak dilakukan setiap saat. Padahal berzikir setiap saat itulah yang menjaga aksanta, sehingga kita itu tidak mudah tergelincir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa orang itu menyimpang? Al-Quran kan juga menyatakan, izin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innaha la ya'mal absar walakinnal absar walakin a'mal qulub allati fis sudur. Manusia itu sesungguhnya bukanlah matanya yang buta, tetapi walakin a'mal qulub, yang mati hatinya, yang buta hatinya. Allati fis sudur, dan itu tempatnya di hati sana. Karena itulah mengapa di dalam ilmu babakan dalam hal ilmu tasawuf itu ada 4 tingkatan. Ada qalbun, ada sudur, ada qalub, ada basirah. Ada qalbun yang masih kabel bolak-balik kan, kadang-kala menang dengan nafsu, kadang-kala kalah. Kalau sudur itu sudah sama depan. Kalau al-lub asir fil qalbi, itu yang di dalam. Kalau basirah itu mata hati. Jadi 4-4-nya itu harus kita bersihkan. Untuk apa? Agar kita tidak namanya tadi akmal qulub, bukan kita buta hatinya. Itu bahaya kalau sudah hatinya buta. Itu akan cenderung qaswatul qulub. Hatinya akan buta dan dia akan dzulmah dan dia akan gelap, sehingga mau ngambil hak orang lain, mau ngaku haknya orang lain, mau mengambil uangnya orang lain, karena hatinya gelap, hatinya buta, sehingga uang rakyat pun diambil. Karena apa? Karena memang sudah gelap hati.
sehingga mau ngambil. Ya Pak, bayangkan kalau mulai presiden sampai bupati sampai DPRD-nya semua izin semuanya ikut Thariqah karena hatinya bersih, kira-kira mau nggak ngambil punyanya rakyat? Kok masih mau? Karena belum tahu. Karena kalau Thariqah itu sudah cerminnya itu sajaratin mubarakah, seperti pohon yang diberkahi. Karena apa? Dituntun oleh sang guru jangan melakukan penyimpangan. Nah, itulah mengapa kita harus menjaga kebersihan. Karena itu, Bapak sekalian, di dalam hal ini kita diminta untuk apa? Untuk membersihkan. Membersihkannya apa? Kita harus tetap kokoh, hati kita tidak boleh meleset selain Allah. Al-Quran juga menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran dan tetaplah robitoh. Robitoh adalah pandangan nurani kita yang tertuju pada Allah melalui guru-guru kita. Bapak-bapak, yang ibu-ibu yang sudah Thariqah kan ada sesuatu amalan robitoh kan? Iya. Robitoh adalah membayangkan guru, dan disitulah kita mulai berpikir setelah itu. Betul? Robitoh itu menurut saya dan dalam kajian saya adalah mencantolkan antara air yang kita akan carikan, air keberkahan, air mahabbah, air mujahadah, air riyadhah, dan semua rasa yang kita tujukan, limpahkan cinta kita pada Allah itu melalui cantolan antara timba dengan apa? Kereannya itu loh. Dulu sebelum ada jembatan kan pakai kerean itu kan? Iya. Kereannya dulu kan karet ya. Nah, karet kalau tidak ada timba nggak dapat air. Timba saja nggak ada kerekan nyemplung, ya betul? Betul. Nah, robitoh adalah mencantolkan antara timba dengan kerekan itu, dimasukkan air, diambil kemudian ditarik ke atas, dapatlah kita air kejernihan, air keberkahan. Betul? Karena itu orang yang tidak berthariqah tidak mengenal robitoh. Karena itu orang yang tidak berthariqah juga sulit untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, karena tidak ada rasa mahabbah yang mencantolkan, yang menyambungkan dirinya kepada guru-gurunya. Sedangkan thariqah yang mutabarah adalah mutasil kata Rasul. Itu penting. Itu yang disebutkan ya ayyuhalladzina amasbiru wasabiru warabitu. Ya, wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau sudah rabita, sudah ketemu guru, ketemu akhirnya sampai Rasulullah, doa kita menyampai, maka itu kita menjadi orang yang tuflihun, orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan. Nah, karena itu perintahnya orang thariqah adalah selalu bersama orang wa kunu ma'as-shadiqin. Kunu ma'as-shadiqin di dalam ayat ini artinya engkau bersamalah dengan orang-orang yang shadiqin, yang lurus, yang benar. Dan yang lurus, yang benar dia adalah orang yang berthariqah. Karena mempunyai sanad langsung hubungannya dengan guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita tidak ma'as-shadiqin, disebutkan di dalam apa? Maulid. Istighosah tadi, wa kun ma'as-shadiqin diganti wa kun ma'al munafiqin, yang munafik semua. Wa kun ma'al kafirun, ya kafir semua. Wa kun ma'al zalimin, zalim semua.
perintah Allah wa kunu ma'as-shodiqin. Bersamalah Anda dalam barisan orang yang shodiqin. Orang yang shodiqin adalah orang yang mempunyai tarekat dan itu sampai Rasulullah. Jadi kalau kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut Rasulullah itu ya ikut tarekahnya. Jangan hanya ikut Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal karikatur saja. Nah, kalau ikut Rasulullah berarti ikut yarjullah. Yarjullah Allah, mengharap ketemu Allah. Orang bertarekat bisa dan insya Allah ketemu Allah. Karena itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Jadi orang bertarekat berarti insya Allah berharap bisa berjumpa Allah di yaumil akhir. Nah, itu bedanya orang yang tarekat dengan yang tidak tarekat. Kalau orang bertarekat, apa cita-citamu? Masuk surga, betul? Tapi kalau orang bertarekat, masuk surga dan ketemu Allah. Beda, sama-sama masuk surga, tapi yang satu tidak ketemu Allah, tapi orang bertarekat ketemu Allah. Ibaratnya begini, ada pesta pernikahan, banyak yang datang, makan enak, tapi ada sebagian makan enak disalami oleh tuan rumahnya yang punya hajat. Tapi banyak juga orang yang hanya makan enak tapi tidak disapa oleh tuan rumahnya. Coba bayangkan, enak mana? Enak makan enak dalam satu perhelatan dan ketemu pemilik. Enak masuk surga dan ketemu Allah. Karena itu orang bertarekat salah satu doanya adalah wayat ulu jannata bil hisab ma'a Rasulullah sallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Masuk surga tanpa dihisab bersama Rasulullah dan di surga nanti ketemu Allah. Gitu ya. Jadi mohon kiranya saya titip Jatman Bogor terus melakukan